Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hikam, SPD MSI, merupakan dosen Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen penyataan diri dosen pada unjuk kerja Tidharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang kalian saya, yaitu mata kuliah Mikologi Terapan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan pada program studi biologi program sarjana dengan kode mata kuliah BIP 2214 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 tatap muka dengan terdiri dari 14 tatap muka kuliah dan 2 untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang penerapan ilmu mikologi dan potensi fungi dalam berbagai bidang yang meliputi di bidang industri, pangan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan, serta mekanisme, tantangan, dan prospeknya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6 CPL, meliputi S3, KU1, KU4, KK5, P1, dan P4, yang telah tertuang dalam RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: 1. Mampu mengetahui konsep dasar mikologi terapan. 2. Mampu mendeskripsikan peran fungi dan ilmu mikologi dalam bidang industri, pangan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pemecahan permasalahan di bidang industri, pangan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Dan yang keempat, mampu menggunakan dasar-dasar teknik mikologi terapan di bidang industri, pangan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan secara tepat. Pokok bahasan atau materi yang diajarkan meliputi 1. Konsep dasar mikologi terapan. 2. Pertumbuhan metabolisme fungi. 3. Karakteristik morfologi, fisiologi, dan molekuler fungi. 4. Peranan dan aplikasi fungi di bidang industri. 5. Peranan dan aplikasi fungi di bidang pangan. Ke-6 di bidang lingkungan, ke-7 di bidang kesehatan, dan 8 bidang pertanian. Komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi praktikum 30%, UTS 20%, UAS 20%, tugas CPL 15%, dan tugas PJBL 15%. Kami menerapkan metode CBL atau Case Based Learning dan PJBL Project Based Learning yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa pada tatap muka 7 dan 15. Kami memberikan LKM kepada mahasiswa untuk sebagai acuan pengerjaan tugas CPL dan PJBL yang dapat diakses pada LDIRU, aplikasi LMS yang digunakan Universitas Jenderal Sudirman. Pembelajaran berbasis kasus akan mendukung mahasiswa dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan literasi baca, dan mengasah kemampuan problem solving. Pembelajaran berbasis proyek akan meningkatkan pemahaman dan kreativitas mahasiswa pada suatu materi karena adanya pembelajaran yang komprehensif dan empiris dalam menyelesaikan suatu proyek. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini antara lain textbook, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang terkait dan memiliki kebaruan, serta beberapa publikasi hasil-hasil penelitian dari saya dan tim pengampu mata kuliah ini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah mikologi terapan dengan materi pertemuan ke-6 yaitu peran fungi dalam biodegradasi dan bioremediasi. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah mikologi terapan. Ya, sudah siap untuk kuliah? Ya, sebelum kuliah kita berdoa dulu agar nanti kuliah berjalan lancar dan juga materi yang saya sampaikan itu bisa mudah dipahami gitu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Di awal kita akan melihat suatu gambar ya. Bisa dilihat di depan. Ini adalah sebuah gambar. Ya, siapa yang mau menjelaskan ini gambar apa? Ya, coba Mas. Ya, siap. Terima kasih Pak. Mungkin dari gambar itu jamur pelatuk putih, karena kan itu di kayu dan bentuknya itu warnanya putih, jadi mungkin dinamain jamur pelatuk putih.
Ya, terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Ya, Raihan. Izin menjawab Bapak. Menurut saya keempat gambar tersebut merupakan gambar fungi yang tumbuh di kayu lampu Bapak. Ya, ya, memang ini adalah gambar kayu ya. Kayu yang tumbuh jamur di atasnya atau di permukaannya. Nah, apa kira-kira yang terjadi pada kayu itu? Ya, ada terjadi pelapukan oleh jamur ya. Ya, di sini ada proses yang namanya degradasi. Ya, tahu degradasi ya? Ya, nanti kita akan pelajari. Ya, selanjutnya adalah ada pertanyaan ini untuk refleksi. Apa yang terjadi apabila proses degradasi di bumi ini tidak ada gitu ya? Degradasi mikroba tidak ada. Siapa yang mau menjawab? Ya, Nabila. Mungkin apabila tidak terjadi proses degradasi di bumi ini, yang pertama adanya penumpukan materi organik Pak, karena kan tidak terjadi degradasi, kemudian terjadi penumpukan sampah dalam jumlah yang sangat besar. Terus ada hilangnya nutrisi yang seharusnya penting untuk keberlangsungan rantai makanan, jadinya di situ tidak ada tidak berlangsung begitu. Ya, bagus sekali. Jadi apabila mikroba di sini jamur salah satunya ya tidak ada di bumi atau tidak melakukan degradasi, itu materi organik yang dari makhluk hidup yang mati seperti halnya hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia itu tidak akan terurai. Nah, akibatnya nanti gimana? Jadinya akan menumpuk gitu ya, menumpuk dan bumi akan dipenuhi oleh bangkai-bangkai. Jadi posisi dari mikroba ini sangatlah penting bagi bumi kita gitu. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang peran fungi dalam biodegradasi dan bioremediasi. Ya, ini salah satu topik pada mata kuliah Mikoter. Nah, saya tanya lagi ya, silakan nanti bisa menjawab. Apa arti biodegradasi? Siapa yang menjawab? Ya. Mungkin biodegradasi di sini adanya pemecahan struktur kimia dari senyawa yang sudah kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana biar dapat didegradasi atau diuraikan. Iya, degradasi itu artinya kan penurunan kualitas gitu ya. Materi organik yang sangat kompleks itu akan diubah, dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan nantinya itu akan bisa dipakai oleh makhluk hidup lain gitu ya. Itu biodegradasi. Kalau bioremediasi ada yang mau berpendapat? Ya, Karina. Ya. Izin dijawab Pak, bioremediasi dari kata remediasi berarti kan perbaikan lingkungan dari lingkungan yang tercemar menjadi tidak tercemar menggunakan agen makhluk hidup. Ya, bagus. Jadi remediasi itu artinya perbaikan lingkungan di mana sebelumnya tercemar dan harus dikembalikan ke kondisi yang lebih baik supaya mendukung komunitas di sekitarnya itu tumbuh dengan baik gitu ya. Nah, kita akan pelajari di sini fungi berperan di dua mekanisme itu ya. Nah, untuk capaian pembelajaran ini sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran fungi dalam biodegradasi dan bioremediasi, mekanismenya, jenis jamurnya, aplikasi dan tantangannya. Ya, dimana untuk materinya ada fungi dalam proses biodegradasi dan bioremediasi, ada mekanisme biodegradasi selulosa, lignin, dan senyawa hidrokarbon, mekanisme bioremediasi polutan dan logam berat, terus ada jenis-jenis jamur pelapuk, dan aplikasi fungi dalam biodegradasi dan bioremediasi lingkungan, serta tantangan saat ini dan prospek ke depannya. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, sudah dijawab juga oleh teman-teman kalian. Ada biodegradasi adalah proses penguraian bahan organik yang kompleks menjadi sederhana gitu ya oleh mikroba atau mikroorganisme. Sedangkan bioremediasi adalah proses penggunaan organisme hidup untuk membersihkan atau mengurangi polutan di lingkungan. Nah, di sini bisa mikroba seperti halnya bakteri sama jamur, tapi bisa juga tanaman juga bisa untuk bioremediasi. Nah, yang kita pelajari adalah fungi atau jamur.
yang mana itu hidupnya secara saprofit ya, menggunakan nutrisi, memperoleh nutrisi dari benda atau makhluk hidup yang mati, diserap materi organiknya untuk kehidupannya. Dan ini sangat penting dalam biodegradasi dan bioremediasi, yaitu sebagai decomposer. Nah, sebagai bioremediasi itu bisa mengakumulasi ya, menyerap, mengakumulasi dan mengubah polutan. Polutan di sini bisa pestisida, bisa logam berat, dan juga mungkin limbah-limbah dari industri itu diubah menjadi suatu bentuk yang lebih tidak berbahaya. Itu bioremediasi. Nah, kenapa si fungi ini bisa biodegradasi dan bioremediasi? Karena mempunyai suatu enzimnya, enzim ekstraseluler yang sangat kuat, yang mana bisa memecah materi organik itu seperti tadi selulosa, lignin, dan senyawa hidrokarbon yang lain. Nah, ini peran fungi di lingkungan. Jadi tadi ya, sebagai di decomposer, sebagai peran dalam siklus nutrisi. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Nabila bahwa sisa-sisa dari decomposer itu ada kandungan-kandungan karbon, nitrogen, dan zat hara yang lain yang dapat diserap oleh tumbuhan, dan itu membuat siklus nutrisi berjalan. Tadi peran bioremediasi sudah dijelaskan. Sebetulnya ada peran lain di lingkungan, yaitu sebagai mikoriza dan lichen, itu yang bersimbiosis gitu ya, menguntungkan, dan juga sebagai pengendali hayati. Pertama akan saya jelaskan dalam mekanisme dalam degradasi selulosa. Ya, selulosa yang kalian tahu adalah penyusun dinding tumbuhannya, di mana memang terbesarnya adalah pada tumbuhan. Dan sebetulnya ini sulit untuk diurai ya, karena mengandung rantai yang panjang dan saling berikatan, sehingga membutuhkan suatu mikroorganisme, di mana hal ini adalah fungi, itu yang bisa untuk memecah ikatan selulosa itu. Karena fungi ini memiliki enzim yang namanya enzim selulase, di mana ini bisa memecah atau menghidrolisis ikatan beta 1,4 glukosidik pada rantai selulosa dan menjadikan selulosa dan juga glukosa. Ini ada rumus rantainya dan dipecah menjadi glukosa. Nah, fungi-fungi yang memiliki kemampuan ini itu disebut fungi selulolitik. Dan contohnya ada Aspergillus, Penicillium, dan juga ada Trichoderma. Nah, untuk mengetahui apakah si fungi ini mempunyai kemampuan selulolitik, itu bisa dicek atau bisa kita uji di laboratorium. Yang biasa kita uji dengan menggunakan menumbuhkan isolat pada medium CMC 1%. Nah, di mana nanti setelah diinkubasi selama 5 hari tumbuh isolatnya, koloninya, itu nanti kita diberi perwarna larutan komoret, didiamkan 30 menit, terus nanti dibilas menggunakan larutan NaCl. Nah, itu nanti bisa kita amati adanya zona bening di sekitar koloni. Nah, itu adalah interpretasi positif. Hasil positif apabila ada zona bening. Kalau tidak memiliki kemampuan selulolitik, itu jadi tidak muncul zona beningnya. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui indeks selulolitiknya ya, atau rasionya, di mana dengan menghitung diameter zona bening dibagi diameter koloni. Walaupun ini masih kualitatif, namun kita beranggapan bahwa apabila lebih luas zona beningnya, itu kemampuan selulolitik lebih tinggi. Ini juga ada kategorinya. Menurut Choi dan kawan-kawan 2005, rendah apabila kurang dari 1, sedang antara 1 dan 2, tinggi apabila lebih daripada 2. Nah, selanjutnya adalah mekanisme degradasi lignin, di mana lignin ini merupakan senyawa yang ada pada tumbuhan juga, dan ini terkenal sulit untuk terdegradasi. Ini yang memberikan si tumbuhan suatu batang atau kayu itu keras, kaku. Nah, ini karena ada ligninnya banyak. Nah, ini juga suatu polymer fenolik ya, yang sangat kompleks dan bervariasi sehingga susah untuk degradasi. Nah, salah satu yang bisa mendegradasinya adalah fungi, di mana fungi ini bisa mendegradasi lignin karena memiliki 3 enzim, yaitu lignin peroxidase, mangan peroxidase, dan lakase.
tiga enzim ini bekerja secara bersamaan ataupun juga terpisah, tergantung komponen atau substratnya itu. Yang pertama adalah lignin peroksidase. Ini dapat mengkatalisis oksidasi ikatan aromatik lignin dengan melepaskan elektron dan membentuk radikal kation. Yang kedua adalah mangan peroksidase. Kalau di sini mengoksidasi ion Mn2+ menjadi Mn3+, dan nantinya juga akan berperan dalam memutuskan ikatan lignin. Dan lakase ini yang lebih langsung ke degradasi ligninnya, yaitu dapat mengoksidasi gugus fenol pada lignin. Ya, gambarnya seperti ini. Sampai nantinya lignin yang panjang itu terdepolimerisasi menjadi lignin monomer yang lebih kecil-kecil, dan sampai nantinya dimerilisasi, nanti akhirnya menjadi karbon dioksida ataupun dan juga H2O juga, dan nanti digunakan untuk siklus pertumbuhan dari bakteri atau mikroorganisme yang di sekitarnya. Nah, untuk uji kemampuan lignin ini bisa dengan uji bak pendam, di mana kita menumbuhkan fungi ini di dalam suatu media, yaitu PDA ditambahkan asam galat 0,1 sampai 0,5%. Ya, ini juga hasil positifnya apabila ada interpretasinya ya. Kalau di sini adalah adanya zona warna coklat di sekitar koloni seperti ini. Ini juga bisa diukur diameter indeks lignolitiknya, diameter zona coklat dibanding diameter koloni. Nah, contohnya adalah Panaurus head Chrysoporium dan Trametes versicolor, ini yang terkenal. Ini merupakan jamur pelaku putih, jadi jamur Basidiomycota ya. Namun tidak hanya jamur Basidiomycota atau jamur yang besar. Kalau ini pertanyaan saya dulu, ini setelah saya identifikasi, ini adalah Fusarium. Jadi jamur yang saya dapat dari tanah, Fusarium ternyata juga memiliki kemampuan lignolitik yang tinggi juga. Nah, tadi yang menjelaskan tentang jenis jamur pelapuk itu ada dua. Yang pertama adalah jamur pelapuk putih dan jamur pelapuk coklat. Kenapa putih? Karena ini nantinya sisa atau kayu yang sudah didegradasi itu warnanya akan putih. Sedangkan yang jamur pelapuk coklat itu sisanya itu warnanya hitam atau coklat. Dimana karena di sini karena pelapuk putih ini bisa mendegradasi lignin. Jadi lebih kompleks gitu ya degradasinya, sampai lebih menyeluruh kalau di sini. Nah, kalau yang jamur pelapuk coklat ini tidak bisa mendegradasi lignin, jadi hanya mendegradasi selulosa sama hemiselulosa. Ligninnya masih, sehingga warnanya masih hitam. Begitu. Ini perbedaannya. Kalau pelapuk coklat contohnya adalah Serpula lacrimans dan Theophilum radeum. Ini jamur Basidiomycota. Namun jamur yang lain juga bisa dideteksi apakah ini bisa mendeteksi lignin atau tidak mendeteksi lignin, seperti itu. Ya, ini saya sampaikan tugas ya. Jadi untuk topik ini kita gunakan sebagai CPL. Jadi ada tugas yang nantinya kalian dalam kelompok kerjakan. Ini OKM-nya sudah ada di Adiru, silakan nanti kalian baca dan dengan cermat ya. Pembagian kelompok juga sudah ada. Untuk intinya itu adalah kalian nanti membuat sebuah makalah di mana ada penyelesaian sebuah kasus ya. Dan topik-topiknya ada di sini. Jadi topik yang pertama adalah permasalahan sampah organik yang menumpuk di TPA, limbah pertanian yang melimpah berpotensi mencemari lingkungan. Topik yang ketiga pencemaran limbah batik di sungai. Pencemaran. Topik keempat adalah pencemaran limbah merkuri akibat pertambangan bebas tanpa izin. Topik kelima adalah pencemaran bahan eksplosif akibat ledakan TNT. Dan topik keenam adalah pencemaran laut lepas akibat bertumpuknya tumpahan minyak. Nah, pokok pertanyaan yang harus kalian jawab ini diperhatikan, yaitu adalah dampak dari kasus apabila tidak diselesaikan, gagasan pemecahan kasus, mekanisme kerja bioremediasi jamur dalam mengatasi kasus, jenis jamur yang memiliki kemampuan bioremediasi tersebut, dan potensi dari solusi yang diberikan. Nah, itu silakan topik-topik pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dalam makalah dan juga dipresentasikan. Nah, untuk ini penilaiannya bisa dilihat dan kelompoknya ini sudah saya bagi. Silakan untuk kelompoknya bisa
memilih topik ya, nanti silakan tidak boleh sama gitu ya. Begitu? Ada pertanyaan? Ya, tadi materi sudah saya sampaikan dan juga tugas sudah saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, sudah jelas ya. Jadi minggu depan silakan kalian presentasi. Jadi siapkan juga makalah dan presentasinya. Untuk materi akan ada di Eldiru. Jadi silakan dipelajari lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemanfaatan jamur dalam mengatasi tumpukan sampah organik di tempat pembuangan akhir atau TPA dengan anggota kelompok saya sendiri Ami Fatimah, kemudian ada Kristiana Nurul, Talita Nabila, dan Raihan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimanakah dampak dari sampah organik yang menumpuk di TPA bila tidak ditangani. Yang kemudian, yang nomor 2 ada bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan sampah organik yang menumpuk di TPA. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja bioremediasi jamur dalam mengatasi permasalahan sampah organik yang menumpuk di TPA. Kemudian yang keempat adalah apa jenis jamur yang berperan dalam bioremediasi tersebut. Yang kelima adalah bagaimana potensi dari solusi yang diberikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan, mulai dulu dari pengertian dari pengomposan itu sendiri. Pengomposan merupakan proses dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh agen dekomposer. Nah, untuk pengomposan yang terjadi secara alami itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3 sampai 4 bulan. Bahkan bisa memakan waktu yang lebih lama lagi hingga 1 sampai 2 tahun. Untuk mempercepat proses pengomposan ini dapat dilakukan dengan penambahan 50 mikroorganisme. Dengan penambahan ini maka akan meningkatkan laju dekomposisi dan kandungan nutrien yang dihasilkan. Enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut akan mendekomposisi atau mendekomposisi bahan organik dari yang semulanya kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Baik teman-teman, itu tadi merupakan materi yang telah kami presentasikan mengenai bioremediasi di TPA menggunakan agen bumi. Nah, sebelum kami tutup, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi? Kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ramadhani Amalia izin bertanya. Yang pertama yaitu berapa lama proses yang dibutuhkan dalam penambahan inokulum fungi tersebut dan bagaimana caranya agar proses pengomposan tersebut bisa berlangsung lebih cepat. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan awal. Yang pertama, berapa lama pengomposan kalau ditambahkan dalam inokulum? Untuk yang dengan penambahan inokulum, pengomposan itu bisa selesai dalam waktu 4 sampai 6 minggu saja. Terus tadi cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat. Jadi selain penambahan inokulum fungi itu dipilih yang kualitas dan konsentrasinya itu yang optimal. Kemudian juga mencacah si sampahnya jadi ukurannya lebih kecil, sama mengatur atau menjaga kelembapan dan energi yang cocok untuk si funginya. Jadi prosesnya itu bisa lebih cepat. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Baik, terima kasih apabila sudah cukup. Kami cukupkan presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mengulas pertanyaan dari Amel tentang bagaimana cara untuk mempercepat pengomposan ya. Jadi selain tadi sudah dijawab oleh Talita, itu kita bisa menambahkan perangsang untuk tumbuh seperti molase. Jadi kalau kita menambahkan molase dalam pengomposan, itu si jamurnya atau funginya itu akan tumbuh lebih cepat dan juga proses pengomposan metabolisme di sana lebih cepat juga. Sehingga itu bisa mempercepat, mempersingkat proses pengomposan. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah mikologi terapan pada program studi biologi.
Program Sarjana Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik untuk proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.